Hari ini kita akan membuat sebuah profile card seperti ini, di mana ketika kita mengklik baca selengkapnya, maka akan muncul sebuah deskripsi dan kita juga bisa menutupnya kembali. Bagaimana caranya? Langsung ke tutorialnya. Pertama, silakan buatlah sebuah page menggunakan Elementor, lalu kita tambahkan sebuah kontainer dan duplikat agar menjadi 3 kontainer. Setelah itu kita setting layout, jadikan full layar, lalu kita setting tata letak kontennya berada di tengah, dan justify-nya menggunakan space between. Kita juga bisa setting background-nya. Saya di sini menggunakan background berwarna abu-abu. Oke, selanjutnya kita langsung membuat card-nya. Saya menggunakan kontainer yang ada di tengah agar lebih terlihat. Kita setting background card itu dengan warna putih. Kemudian kita kasih radius border sekitar 16 pixel. Dan kita atur paddingnya juga. Untuk top saya menggunakan 60, sama bottom juga menggunakan 60. Kemudian untuk kiri dan kanan sekitar 30. Nah, setelah kontainer untuk card ini disetting, kemudian kita masukkan elemen gambar, nama, atau teks. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan image box. Di sini kita insert gambarnya. Lalu kita kasih nama. Dan kita kasih title dia. Di sini saya sudah menyiapkan kontennya. Dia seorang digital advertising expert. Nah, sekarang kita atur agar lebih enak dilihat. Ini bisa alignment-nya bisa diarahkan menjadi center ya. Terus kemudian untuk image-nya kita bisa perbesar, dan juga border radiusnya pilih 50% agar menjadi bulat. Untuk kontennya saya menggunakan teks menggunakan warna hitam. Jenis fontnya saya menggunakan Poppins sekitar 24. Untuk deskripsinya kita bisa pilih, oke, ini sudah cukup bagus. Kemudian kita pilih jenis fontnya menggunakan Inter, dan size-nya saya 14. Saya menggunakan ukuran 14. Nah, ini sudah selesai untuk foto dan juga nama. Selanjutnya kita akan membuat button sosial media. Untuk membuat button sosial media perlu kita menambahkan kontainer. Jadi silakan tambahkan kontainer. Lalu pastikan dia mengarah kepada horizontal. Jadi setiap nambah konten dia akan baris ke kanan ya. Kemudian kita pilih icon. Saya menggunakan icon box. Nah, di sini pertama, saya lupa nih, apa ya pertama? Instagram, TikTok, YouTube, sama X. Oke, Instagram. Bisa kita tulis Instagram. Hapus. Kemudian kita ubah stylenya dulu. Di sini kita gunakan, oke. Kemudian untuk berada di tengah, icon spacingnya kita jadikan 0. Kita atur icon warnanya
Ya, kita gunakan warna hitam pekat. Kemudian untuk icon Instagramnya kita bisa menggunakan warna putih. Size-nya kita atur menjadi sekitar 30 pixel sama padding-nya sekitar 8 pixel. Kemudian radiusnya biarkan saja karena sudah melingkar ya, sudah lingkaran. Kemudian untuk teksnya kita sama gunakan warna hitam. Fontnya kita perkecil menggunakan Inter sekitar 14. Lalu buat menjadi normal. Oke, dirasa sudah cukup. Kita duplikat menjadi 4 bagian. Tadi sosial medianya ada 4, jadi kita duplikat menjadi 4. Nah, agar lebih rapi lagi, kita bisa atur di layout kontainernya jadi space between. Dan kita atur align itemsnya jadi center. Terus kita atur juga paddingnya. Kita kasih padding agar lebih kecil. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita TikTok, YouTube, sama X. Sekarang kita ubah icon TikTok. Kita ubah namanya. Icon sosial media sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah deskripsi. Tambahkan kontainer lagi untuk deskripsi. Di bawah sosial media, kita hilangkan padding. Secara default ada padding ya, kita jadikan 0 paddingnya. Kemudian kita masukkan sebuah teks. Di sini saya sudah membuat kontennya. Kemudian kita atur stylenya. Saya menggunakan hitam ya. Kemudian ini kita ubah jenis fontnya menjadi Inter sekitar 16. Oke. Selanjutnya kita atur paddingnya. Kita tambah sekitar, jangan padding, kita margin aja ya. Kita tambah sekitar 10 agar ada jarak lebih. Lebih bagus kita atur margin itu di kontainernya langsung. Jadi marginnya 10. Oke, ada jarak. Setelah selesai membuat teks, kita selanjutnya membuat button. Nah, pastikan button ini berada di bawah kontainer untuk teks. Ini masih di dalam kontainer ya. Nah, cara untuk masuk ke bagian bawah, pertama ke atas dulu, karena agak susah kalau misalnya langsung ke bawah. Nah, malah keluar ya kalau langsung ke bawah itu. Jadi lebih baik ke atas dulu, kemudian diubah posisinya. Sekarang udah di luar kontainer teks ya. Untuk button kita beri nama baca selengkapnya. Kita jadikan dia melebar ya, terus kontennya ada di tengah. Kita ubah tipografinya menggunakan Inter 16 dan kita kasih semi bold. Untuk warna buttonnya bisa disesuaikan, boleh warna apapun juga. Sini saya ya warna merah ya. Tadi contohnya warna hijau, tapi di sini kita coba menggunakan warna merah. Setelah itu kita bisa duplikat. Untuk yang kedua kita ganti menjadi tutup. Nah, ini sudah selesai untuk membuat cardnya. Sekarang kita akan menambahkan sebuah script agar card ini bisa berfungsi menjadi yang kita inginkan ya.
Pertama yang perlu kita kasih kelas adalah kontainer si card-nya ini sendiri. Jadi di sini kontainer card-nya. Kita kasih kelas namanya card. Kemudian kita akan kasih kelas juga untuk teks di sini. Kontainer teks, bukan di dalam teksnya ya, tapi kontainernya. Kita kasih kelas konten. Kemudian kita akan kasih kelas di semua button baca selengkapnya kita kasih kelas read more kali ya. Oke, kemudian untuk button tutupnya kita kasih kelas close. Nah, karena teks ini akan dijadikan menghilang, maka kita butuh kelas berikutnya. Jadi kita gunakan ini konten tadi kelasnya, tinggal dikasih spasi, terus kita tulis kelas berikutnya yaitu konten hide. Sama juga untuk tutup ya. Tutup kita kasih dua kelas, konten hide. Nah, setelah ini selesai, kita bisa duplikat menjadi 3 kontainer, 3 konten. Cara duplikatnya tinggal klik kanan, duplikat, lalu kemudian kita duplikat lagi. Untuk kontainer yang gak kepake bisa kita hapus. Di sini tidak ada jarak, kita kasih gap di layout kontainer utama sekitar 20. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tinggal sesuaikan konten untuk card 1 dan juga card 3. Oke, untuk konten kita udah selesai, konten card 1, card 2, dan juga card 3. Sekarang kita tinggal tambahkan script, yaitu caranya cari HTML. Nah, kita buat HTML di bawahnya menggunakan kontainer baru ya. Jadi ini kontainer untuk konten, ini kontainer untuk script. Jadi saya ubah namanya konten atau card ya. Terus ini untuk script. Nah, scriptnya akan saya cantumkan di bawah video atau di deskripsi. Jadi tinggal di copy saja. Di copy di dalam box HTML, maka akan otomatis jadi seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sempurna ya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa mengubah sesuka hati, misalkan kita akan jadikan ini sebuah animasi. Caranya, misalkan buttonnya kita ingin kasih sebuah animasi, button, kita contoh yang Dean Stefanus ini ya. Masuk ke advance, terus kemudian kita pilih motion, kemudian kita bisa pilih animasi seperti apa yang mau fade in misalkan. Terus kemudian untuk button berikutnya juga kita kasih animasi. Ini button tutup ya, karena tertutup jadi nggak kelihatan. Kita kasih fade in, tapi kita kasih delay sekitar 700 misalkan. Terus untuk kontennya ini kita kasih juga animasi. Kita buat fade in down. Terus kemudian kita publish. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada sebuah animasi ya. Kalau ini tidak ada animasi, jadi itu selera sih sebetulnya. Mau pakai animasi atau tidak, itu silahkan. Cukup sekian tutorialnya. Terima kasih.